dalam suatu ketika Rasulullah SAW duduk-duduk bersama sahabat. Maka ketika itu Rasulullah bersabda, mengicik kepada sahabat dan hadir, ya Rasulullah, wahai sahabatku, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam, dari tawa Nabi Adam, dari manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, dari mana diciptakan? Dari tanah. Kalau kita tidak dari tanah, ada besari bagi tanah. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, lah terbentuk jasadnya, tangan dan kaki, kepala, mata, hati, limpo, seluruhnya. Maka ketika itu ditiupkan roh. Wa nafakhtu min ruhi, aku tiupkan rohku kepada Nabi Adam. Maka ketika ditiupkan oleh Allah roh kepada Nabi Adam, maka menggarislah seluruh panca indera Nabi Adam itu. Maka ketika itu Nabi Adam didudukan oleh Allah. Maka ketika itu kata Rasulullah, ditapuk punggung Nabi Adam. Allah berkata, saya sudah tetapkan nasib anak cucu Adam. Saya sudah tetapkan nasib anak cucu Adam, siapa yang akan masuk ke dalam surga. Jadi orang akan masuk surga lah ditetapkan oleh Allah. Sesudah itu ditapuk aja deh. Lalu Allah berkata lagi, saya sudah tetapkan siapa yang masuk ke dalam neraka dari anak cucu Adam. Berarti orang akan masuk surga, orang akan masuk neraka lah ditetapkan oleh Allah. Termasuk siapa? Termasuk Allah. Nah, jadi orang akan masuk neraka lah jadi. Kita akan masuk neraka lah jadi. Tapi akan masuk surga para usahawan. Maka ketika Rasulullah SAW mengicik, maka bertanyalah seorang sahabat. Ketika Rasulullah mengicik tadi, lah sudah Nabi mengicik, orang akan masuk surga lah ditakdirkan oleh Allah, orang akan masuk neraka lah ditakdirkan oleh Allah. Maka sahabat dan hadir ketika itu loyo, latih, tak pasal mangai beramal. Ya Rasulullah, kalau mana itu caranya ya Rasulullah, aku mau kami beramal. Aku mau kami sholat deh. Aku mau kami duduk-duduk pemanuan di masjid deh, membaca nama Allah. Karena Allah lah mentakdirkan siapa masuk surga di antara kami, siapa masuk neraka di antara kami. Hilang semangat sahabat. Maka ketika itu Rasulullah memberikan motivasi. Yang malu, beramallah kamu, berbuatlah kamu, beribadahlah kamu. Fakullu muyassaru lima khuliqa. Maka setiap kamu akan dimudahkan melakukan, meniti, berbuat kepada sesuatu yang sudah ditakdirkan untukmu. Jadi sahabat nan loyo tadi dia sudah mendengar pembicaraan Rasul, siapa akan masuk surga lah jale, siapa akan masuk neraka lah jale. Maka ketika itu Surakah bin Malik bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, lima amal kaifa amalna, bagaimana amalan kami ya Rasulullah? Untuk kami beramal lain. Untuk kami beribadah lain, kok lah kajale masuk neraka. Untuk kami beribadah lain, kok lah kajale masuk surga. Kata Nabi, yang malu beramallah kamu. Setiap kamu akan dimudahkan meniti jalan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Dalam agama awak ibu rahmatullah, itu beriman kepada qada dan qadar. Qada artinya ketetapan Allah. Memang Allah sudah tetapkan. Memang Allah sudah tentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Tetapi kita belum tahu apakah masuk surga neraka. Nanti ibu lagi kok nama nak tujuh ya Wak, surga neraka. Yang kok surga neraka? Surga. Semua manusia pasti dia menginginkan surga. Tapi ibu bagi kau lain membuktikan untuk akan masuk surga. Mati-matian kini kau, abi-abi awak kini kau beramal beribadah hanya satu tujuan. Kau dapat awak kehidupan hari akhir yo surga yo jawatannya. Tapi ada di antara awak, inyo ingin surga muri awak. Bahkan orang madiang, pembunuh, pemabuk, pazina, orang karingkang, ditanya kenyo ingin masuk surga masuk neraka. Itu kita menjawab. Nah, ditanya ke orang madiang, ke orang mabuk ingin masuk surga ke neraka. Ampun masuk neraka surga yo lah. Samu niatnya jawab. Nah, tapi usah. Nah, maka kalau kita ingin masuk surga, itu berhubungan dengan pada takdir mu'allaq. Jadi takdir itu terbagi dua. Yang pertama takdir mubram namanya.
takdir mubram, takdir Allah, ketentuan Allah nan tidak bisa diubah. Takdir ko artinya adalah wujud nyata, bukti nyata. Nah, atas ketentuan Allah. Memang Allah sudah tetapkan seluruh makhluknya sebelum alam tercipta, siapa masuk surga, siapa masuk neraka, lari jalan di Allah SWT. Lari, betul. Fi lauhil mahfuz, dalam kitabnya di lauh mahfuz. Tapi bukti nyatanya berjalan. Apa namanya kok? Kok namanya takdir. Nah, sianan ka mati, sianan ka sehat, sianan ka sakit, Allah ditentukan di Allah dulu. Kok namanya qadah, ketetapan. Rupanya si A patang semingguan lewat, ini sakit, berarti lah terbukti ketetapan Allah, itu namanya takdir. Tanggal sekian, jam sekian, waktu sekian, minit sekian, detik sekian, jam sakit. Itu namanya takdir mubram. Lah ditetapkan oleh Allah dahulu, maka bukti nyatanya itu semingguan lewat si A sakit. Yang kedua, takdir itu adalah takdir mu'allaq. Ketentuan Allah berlaku sesuai dengan usaha awak. Nah, awak litak. Nah, awak litak. Ada nasi, awak caliak saja, li kakaknya awak. Awak bodoh, tapi nak muah belajar, lihat muah pandai. Nah, awak sakit, tapi nak muah baru baik, lihat muah kesehat. Nah, itu namanya, itu adalah takdir mu'allaq. Kita amalan kurang. Nah, kita di akhirat tidak kuasa. Kita ingin masuk surga, tapi nak mau beramal, dia bisa masuk surga. Dia mau masuk surga. Amal indah, ibadah indah, zikir indah, baca Quran, niat ini masuk surga. Dia bisa. Dia bisa. Kau namanya takdir. Tidak ada namanya takdir mu'allaq. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala berlaku sesuai dengan usaha awak. Nah, ketentuan Allah berlaku sesuai dengan usaha awak. Kalau awak ingin berusaha untuk masuk surga, ya ketentuan takdir Allah nanti kita masuk surga. Tapi seandainya awak ini tidak berusaha beramal beribadah, yo hari-hari waktu-waktu awak habis di dunia untuk dunia saja, maka Allah mudahkan jalan kehidupan awak untuk masuk ke dalam neraka. Tapi kalau zikir, doa, tasbih, ya lebih utama masjid, lebih utama zikir, berarti tandanya kita dimudahkan untuk masuk ke surga. Allah takdirkan kita untuk masuk ke surga. Maka ibu bapak rahimakumullah, kini kita analisa di awak. Nah, rupanya dunia ko nak kalamu dia awak leh. Dunia ko nak kalamu kau pakai leh. Maka mungkin saja takdir Allah tadi berlaku kau awak. Dan jaleh-jaleh semua manusia sudah pasti neraka, tapi surga harus jaleh leh. Maka surga itu harus dengan usaha. Kita akan meninggal dunia apa? Tadi malam ibu bapak rahimakumullah di Tanah Hitam, ambo ado jadwal mengaji. Kemudian kita dibawa ke rumah duka. Rupanya rumah ko nama meninggal ko salah bu umurnya 88. Ada hubungan jauh cabang di Tanah Hitam. Nah, ambo tak tahu orang yang meninggal. Ambo sebagai penceramah di masa di Tanah Hitam dibawa ke rumah. Ambo cari rumahnya rancak. Nah, di Pasar Baru rumahnya kok Pasar Baru. Rumahnya rancak baru boleh. Lampunya terang. Maka anak tabayang dia ambo. Baiklah manusia membangun rumah di dunia, tapi kadang-kadang lupa dengan rumah di alam barzah. Di dalam barzah kita sendirian, tidak ada nan mengawani. Kalau di hati dunia kita sakit, kita sehat, kita tertawa, kita susah, kita senang, masih ada nan bisa mengawani awak. Gelisah, gundah gulana awak, masih ada tapi curhat, tapi baca itu. Tapi kalau seandainya rumah nanti di alam barzah, rumah di akhirat, tidak ada tapi baca itu. Awak surang indah ado bahasa limut cuma kain putih sampiang tanah di atas tanah di bawah tanah. Ndak ada kawan baca itu. Ambo cari rumah tu lampunya tarang nanti bayang dia ambo ibu kor kinilah di dalam kubur. Tentu ndak ada nantarang tu leh kalam sah kalamnya. Kemudian nan kedua ambo cari rumah tu lapang gagah rancak. Kemudian nanti bayang rumah awak cuma 1,5 meter lebar 50 cm. Iko rumah tidak bisa manga-manga. Duduk taga tidak bisa. Mangice tidak bisa. Nah, mair yang payah. Rumah kalau di saat di dunia rumah gagah rancak. Wah bisa membanggakan. Arang loleh bisa manga-manga. Tapi nanti rumah kalam hitam seronyo. Jangankan orang lain negara nampak tangan sudah nampak hitam. Maka di dunia kita dapatkan cahaya, di akhirat tidak ada cahaya. Kemudian nan ketika di dunia mau cari rumah tadi, dosa bana basiah.
teman sejawat banyak, orang rancak-rancak nanti di rumah di akhirat itu rumah awak tanah kawan atau adalah amalan awak. Kok amalan awak elok, yo dikawanilah dengan jurang elok. Tapi kalau amalan awak tidak elok, maka dikawani de orang nan babantu buat, babantu menakutkan. Iku nan perlu kita hati-hati ibu bapak rahmatullah. Iku nan dirisaukan de seorang pemimpin Islam Abdul Qadir Jailani. Suatu ketika Abdul Qadir berjalan, maka dia ambek ditegur, ditanya oleh seorang pemuda yang pemabuk. Sedang berjalan Abdul Qadir bersama rombongan, diambil dengan seorang pemuda yang pemabuk. Kalau pemabuk kan preman gadang. Wahai Abdul Qadir, bagaimanakah kuasa Allah? Maka Abdul Qadir mengatakan, kuasa Allah itu pasti berlaku. Allah itu berkuasa kepada Allah. Ingin mematikan, ingin menyehatkan, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Tanya. Baik suanya, basobok namanya. Seorang pemabuk, basobok ya Abdul Qadir, ditanyalah Abdul Qadir. Wahai Abdul Qadir, baku kuasa Allah. Sebenarnya pertanyaan pertama lah paham dengan jawaban, tapi yang kedua masih bertanya. Bagaimanakah kuasa Allah kepada makhluknya? Maka Abdul Qadir menjawab, wahai Buddha, kuasa Allah itu totalitas 100% kepada makhluknya. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah pasti berlaku, dan manusia tidak bisa apa-apa. Dijawab. Nan ketiga, baso boleh melihat kali selainnya. 3 hari. Ditanya itu bagaimanakah kuasa Allah? Dijawab oleh Abdul Qadir. Lalu Abdul Qadir merangkuh kadang merenungkan nasibnya. Ketika itu tak kanarnya. Manangilah Abdul Qadir saja dijadinya. Apa yang ditanyanya? Inyo tidak menangi karena kekurangan harta tidak. Inyo menangi karena kekurangan saudara, sahabat, keluarga tidak. Tapi Pak, anak ditanyanya. Tak karena pertanyaan si pemabuk, nyorang kuah kadang. Kuasa Allah kau belum diberitahukan oleh Allah kepada makhluknya. Kuasa Allah kau alun dijalehan, alun dinampandi Allah kepada makhluknya. Bagaimanakah kuasa Allah kepada diriku? Bagaimanakah nasibku? Coba ibu bayangkan Abdul Qadir itu. Ini orang ta'ai. Orang ta'ai ahli ibadah. Zikir, doa, baca Quran. Hari-harinya habis ke masjid saja. Hari-harinya cuma membaca Quran. Kalau dakwah hari-hari awak lebih banyak di rumah, lebih banyak di sawah, lebih banyak di pasar. Tentunya itu lebih menangi daripada Abdul Qadir. Abdul Qadir ke hari-harinya dah habis di masjid. Ketika datang si pemabuk bertanya tentang kuasa Allah, nyorenungkan bagaimanakah takdir Allah kepada diriku. Apakah saya nanti meninggalkan dunia ini husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kau nanti tanyanya kok Pak. Ambo kini kau lah banyak amal ibadah lah banyak gua. Lah zikir doa lah ke masjid. Lah dulu abi waktu ambo di masjid. Abdul Qadir masih mengkhawatirkan. Apa kau ambo wafat nanti meninggalkan dunia ini husnul khotimah atau su'ul khotimah? Na'udzubillah. Apalagi kita ini ibu. Ambo secara pribadi amalan kurang. Ibadah halun bara. Liado amalan antah lain ikhlas tak indah. Liado ibadah antah lain tanimo di Allah tak indah. Kadang-kadang kata Rasul kata Allah dalam Al-Quran, hal nunabbiukum bil akhsarina a'malah. Maukah kamu, katakan wahai Muhammad, maukah kamu aku tunjukkan siapa orang yang paling rugi dalam beramal? Nyu beramal, beribadah, berzikir, berdoa, bertasbih, tapi nyu masih merugi. Merugi. Kata Rasulullah, alladzina dhalla sa'yuhum wa hum yahsabuna annahum yuhsanuna sun'ah. Orang nan dalam kehidupan dunia nyoba elok. Wa hum yahsabuna, dan mereka menyangka, mereka mengira annahum yuhsanuna sun'ah, mereka sudah berbuat baik, tapi amalannya tidak diakui di Allah. Orang yang paling mati. Itulah yang perlu kita introspeksi diri. Amalan awak lain banyak, tapi yang tentu diterima oleh Allah. Ibadah awak lain banyak tapi kurang keikhlasan, tidak ada keikhlasan. Maka itulah yang dikhawatirkan oleh Abdul Qadir Jailani. Sehingga itu usah. Kata Nabi tadi, "Ya'malu fa kullu muyassaru lima khuliqa." Tetap kita beramal. Maka usah bagi kue di Bapak rahimahullah. Walaupun orang akan masuk surga ditakdirkan, walaupun orang akan masuk neraka ditakdirkan, tapi kata Nabi, sianan akan masuk surga Allah mudahkan dari kini. Jalan-jalan, caro-caro meniti untuk kesana. Sehingga nyoba kata Allah, "Mayyahdillah yashrah sadrahu lil Islam." Sianan Allah ingin tunjuki dia, Allah lapangkan dadanya untuk amalkan Islam.
Jika ingin ditunjuk tidak Allah, bukti nyatunya adalah Allah mudahkan kita beramal. Allah senangkan hati awak untuk beribadah. Allah tentamkan jiwa awak, fikiran awak mudah membaca Al-Quran. Kau tandu orang ada yang petunjuk di Allah. Ketika subuh, aku mau dibuka. Tandu kita dia yang petunjuk di Allah. Ketika subuh terdengar orang mengaji-ngaji, maka Allah mudahkan kaki waktu melangkah. Tidak balik kaki melangkah, mudah, ringan. Sadingin-dingin apapun hari waktu pagi, tandu Allah menunjuki seseorang, Allah ringankan tangan kakinya untuk melangkah. Allah ringankan selimutnya untuk dibuka. Tapi kalau orang tidak diberi petunjuk, Allah ingin sesakan dia, dan ikulah ciri-ciri orang akan ditakdirkan masuk ke neraka, kata Allah. Allah susahkan. Wa may yudlil, siapa yang Allah ingin sesatkan, siapa yang Allah ingin sesatkan, Allah jadikan, Allah masukkan ke dalam hatinya rasa kegelisahan, kegundahan. Allah masukkan ke dalam hatinya rasa kesusahan, kesempitan hati dalam mengamalkan Islam. Jadi alhamdulillah ibu, lai Allah mudahkan kaki awak, lai Allah ringankan mulut awak berzikir, lai Allah mudahkan ringankan mulut awak membaca Al-Quran, lai Allah mudahkan mata awak, telinga awak mencalik mendengarkan semua kebenaran. Kotandanya kita akan ditakdirkan masuk surga. Maka itu yang perlu kita khawatirkan. Ya, mudah-mudahan kita husnul khatimah nantinya, tentunya dengan amalan kita karajuan kita. Tapi kadang-kala ibu, nan namanya hati berbolak-balik. Kadang-kadang layak mutaat, kadang-kadang kita pamalih. Maka kita harus ajak membaca doa. Doanya, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang memutarbalikkan hati. Ayo tuh bolak balik tak? Aduh, kadang-kadang awak tak air. Kalau ketika tak air rajin sok saji. Ketika Islamnya awak rajin sok Quran. Tapi kadang-kadang adanya malik. Enak. Kadang-kadang, malik ketika, orang baca Quran sakit hati awak. Orang berzikir sakit hati awak. Kenapa tu? Mereka mak baca itu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala taatik. Coba apa? Wahai Allah jiwa yang memutarbalikkan hati, kokohkan hati saya dalam beragama. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang memutarbalikkan hati, kokohkan hati saya dalam mentaati. Mudah-mudahan kajian seketik dapat kita pahami. Kita bau-sawo ya, bertambah bersemangat, kita beramal demi meraih apa yang ditakdirkan oleh Allah, yaitu kepada kita surga jannatun na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.